ada materinya tadi. Mungkin kalau nggak selesai ya kita lanjutkan pertemuan terakhir di minggu ke-7 sebelum UTS. Seperti itu. Nah, untuk UTS nanti, saya minta tolong PJ nanti berkoordinasi kelas A, B, dan C untuk mencari kira-kira kelas yang bisa digunakan untuk kelas A, B, C, D serentak untuk UTS-nya. Nggak perlu satu ruang, tapi mungkin beberapa tempat yang kurang lebih berdekatan untuk memudahkan saya untuk pengecekan. Jadi silakan PJ di minggu 8 untuk mencari kelas ya, yang dimana kelas A, B, C, dan D kosong semuanya bisa digunakan untuk UTS. Ya, seperti itu. Minggu 8 nanti. Jadi saya ingatkan sekarang aja biar nggak lupa nanti PJ-nya. Ya, nanti silakan dicek untuk PJ. Mulai sekarang mencari kelas. Nah, saya cek dulu ini ya. Yang sebelah sempat jurusan sampai ini. Baru sampai pas ini ya. Jam 3 sampai rumah langsung ngajar Anda ini dari lidah. Nah, baik. Sekarang kita masuk sambungan las ya. Anda tahu sambungan las ya. Seperti ini Anda lihat modelnya. Jadi modelnya di las-las seperti ini. Inilah sambungan model sambungan las. Kita hanya belajar secara umum saja, karena biasanya pasti banyak digunakan di teknik mesin. Untuk teknik sipil, mereka hanya sebagian support saja, karena kekuatan yang utama ada pada sambungan bautnya. Ya, jadi Anda tahu penyambungan bahan logam ya, menghasilkan peleburan bahan dengan memanasinya. Jadi ini adalah istilah dari las. Nah, jenis sambungan ada beberapa, yaitu sambungan butt joint ini model A, atau sambungan lap joint overlap, ada T, ada corner, ada edge point. Jadi ada beberapa tipe sambungan las yang ada yang digunakan di lapangan. Nah, ini juga ada beberapa jenis las ini ya. Jadi nanti jenis sambungan lasnya. Ini adalah sambungan ini apa namanya groove berarti. Jadi sambungan sering Anda temui. Jadi menyambungkan dua plat Anda sambung, lasnya yang warna hitam atau fillet ini modelnya, plat ditumpuk disambung seperti ini dengan penggunaan las. Ini yang paling sering ditemui teknik sipil ya, kalau tidak A ya tidak B. Sedangkan untuk sambungan slot maupun plug ini bisa digunakan di bidang permesinan atau kelautan yang berbau-bau mesin. Di mengelasnya menggunakan teknik tertentu untuk menyambung dua alat pada mesin ya. Ini sambungan yang ada, boleh Anda ketahui. Nah ini, jadi las tumpul, kita sebutnya groove welds ini, digunakan untuk menyambung batang-batangnya sebidang. Jadi menyalurkan beban secara penuh. Seperti itu, beban yang bekerja nanti dianggap secara penuh, kekuatannya sama dengan batang yang disambung nanti. Jadi harus sama nanti kekuatan las Anda, ketebalannya dan sebagainya harus sama dengan batang yang disambung seperti itu. Ya ini groove weld seperti ini. Jadi dianggap meluruskan beban, menyalurkan beban yang ada groove. Atau las sudut, ya seperti ini. Ini yang paling ditemui di tempat-tempat bidang teknik sipil, juga dengan las baji atau pasak atau slot atau plug baut ini. Ya, mirip dengan las sudut. Nah, ini adalah pembatasan ukuran las sudut. Jadi Anda lihat ada dua model nanti pengelasan nanti, yaitu model ada bentuk sudutnya konkava atau konveks, tapi kita asumsikan adalah nilainya sama. Jadi intinya kalau kita tarik segitiga dari A1 dengan A2, ya jadi A1 dengan A2 itu harus sama asumsi kita. Jadi kalau Anda ini kan lasnya ya, hitam ini lasnya, itu asumsi kita adalah harus sama untuk A1 dengan A2. Seperti itu. Ya. Nah, itu disebut juga sebagai nanti ada tebal TW ya. Thickness of weld atau ketebalan dari las TW itu nantinya. Jadi dihitung dari A1 maupun A2. Anda lihat di A1 A2 kalau kita tarik garis segitiga di sini ya Anda lihat. ini kan ada garisnya ini kan. Ada garisnya. Nah, untuk pengelasan itu Anda harus berada di luar garis ini. Kalaupun model konkav ini dia tetap tidak boleh di bawah garis merah ini. Ataupun yang misalnya model konveks. Ya, seperti itu. Jadi ini asumsinya seperti ini. Jadi dia tebalas itu harus di atas garis merah itu. Kalau Anda melakukan pengelasan. Kalau Anda tidak hati-hati nanti, biasanya Anda disuruh melakukan pengelasan ulang. Seperti itu biasanya. Kalau orang tahu dicek, oh dia kok keroak, Anda suruh melakukan pengelasan ulang. Sehingga usahakan agar dia selalu memenuhi seperti ini. Tapi kalau orang sipil, Anda tidak perlu mengelas. Yang pasti orang-orang bagian orang-orang mesin pengelasan, Anda cukup mengukur ketebalan lasnya seperti apa dan ini adalah ukuran minimum las sudut. Jadi misalnya tebal plat Anda ya,
tebal bagian paling tebal itu kurang dari 7 mili, maka tebal minimal sudut Anda kurang lebih 3 mili, TW-nya, tebal minimal sudutnya. Jika 7 sampai dengan 10 kurang lebih 4, 10 sampai 15 kurang lebih 5, di atas 15 mili kurang lebih tebalnya adalah minimumnya adalah 6. Ini tebal minimum dari las sudut. Itu. Nah, nah ke error. Nah, emang, tadi ya. Ini kok hang gitu saya. Sebentar ya. Oh, lalu. Nah, ya. Sorry agak error tadi. Nah, ini jadi ini contoh ya bentuk sudut kelas pembatas kelas sudut. Jadi ini TW. Jadi A1 sama dengan A2 sama dengan tebal las TW-nya, maka diusahakan Anda kalau membuat tebal las ini berada pada luar. Kalau kita tarik garis pertama antara TW1 dengan TW2 yang atas dengan yang bawah tadi, dia sudah di luar dari garis itu. Jadi inilah model yang harus Anda perhatikan nantinya. Nah, pembatasan ukuran las maksimum atau maksimum las sudut. Jadi untuk komponen yang tebalnya kurang dari 6,4 mili, maka diambil setebal komponen. Jadi misalnya tebal Anda platnya 6 mili, kan kurang dari 6,4 ya, maka tebal las Anda itu juga 6 mili. Jika tebal Anda di atas 6,4, maka diambil 1,6 mili kurang dari tebal komponen. Seperti itu. Karena las itu cukup mahal. Semakin tebal Anda, maka semakin mahal biaya yang Anda keluarkan. Karena kalau las itu cukup mahal. Jadi saya orang-orang itu kalau ngelas itu cepatkan aja ngelasnya supaya lebih irit. Tapi ujung-ujungnya apa? Kualitas las Anda jelek sekali. Sehingga biasanya Anda disuruh untuk melakukan pengelasan ulang. Ya ini istilah-istilah ya. Ini. Nah, saya lagi namanya luas efektif las. Kekuatan las didasarkan pada luas efektif las, di mana luas efektif las sudut atau las tumpul sama dengan tebal efektif dikalikan dengan panjang las. TE dikalikan dengan panjang las. Tebal efektif las tergantung dari ukuran dan bentuk dari las nantinya. Ya. Untuk las tumpul, tebal efektif las tumpul sama dengan tebal plat yang tertipis dari komponen yang disambung. Untuk las sudut, jarak normal terkecil dari kepentingan las dengan titik sudut di depannya. Nah, asumsi kita nanti las sudut mempunyai kaki yang sama, maka tebal efektif las itu kita sebut sebagai 0,707A nanti. Ya, itu asumsi pendekatan untuk tebal efektif. TI-nya adalah 0,707A, di mana A sama dengan kaki dari las nanti. Yang Anda lihat misalnya seperti ini ya, ini contoh beberapa. Misalnya T1 dengan T2 disambung, maka tebal efektif Anda sama dengan T1, kalau seperti ini. Jika T1 sama dengan T1 plus T2, maka TE sama dengan T. Kalau seperti ini sama ya tebalnya ya. Ya, ini ada beberapa contoh tebal efektif las jika Anda menyambung beberapa jenis las yang plat yang Anda ada yang berbeda ataupun ada yang sama seperti itu. Ini jika menyambung plat sudut seperti itu. Nah, kita masuk pada konsep perhitungannya. Jadi mirip dengan sambungan bahwa filosofinya bahwa tegangan Rn dari las itu dari WELD, welding ya. Itu istilah las harus lebih besar dari RU atau beban luar yang bekerja. Dengan adanya V faktor tahanan. Ya, jadi ini adalah standar filosofi umum dari sambungan las yang perlu Anda pelajari. Nah, ini jadi nanti di mana FV nanti adalah yang tegangan terjadi ya, tegangan terjadi nanti adalah P dibagi dengan 0,707 W dikalikan dengan H, di mana tegangan dasar pada las nanti sama dengan ya adalah P beban bekerja dibagi dengan 0,707 tebal efektif berarti ya, dikalikan dengan tinggi las dikalikan dengan panjang las. 0,707 itu diambil dari ini, cos 45 itu sama dengan 0,707 seperti itu. Nah, ini kekuatan las. Jadi kita gunakan dalam pembahasan las yang secara umum. Jadi yang di awal tegangan las kita asumsikan FNW itu sama dengan 0,6 FEX. X adalah kekuatan dari kawat las Anda. Ini Anda dapatkan dari data pabrik. Jadi misalnya Anda memiliki
beli kawat las tertentu akan ada nilai FEXX-nya. Itu yang Anda gunakan nantinya. Jadi Anda bisa minta datanya dari toko yang menjual. Ini berapa kekuatannya? Seperti itu. Ya. Ini beberapa nilai jika Anda menggunakan apa namanya bebanannya longitudinal maupun transversal, di mana L adalah longitudinal, T adalah transversal pada pasal J2 nantinya. Tapi yang kita gunakan biasanya adalah umum adalah yang pada rumus yang pertama tadi itu, ya, yang paling terjadi pada bidang teknik sipil. Inilah sudut. Jadi standarnya adalah DFBT-nya. Jadi adalah 0,75 sama dengan sambungan. Jadi VRN sama dengan 0,75 dikalikan T dikalikan dengan FNB. Kekuatan lasnya. Sedangkan kekuatan pelatnya nanti adalah 1 dikalikan B dikalikan FY untuk leleh, dan untuk putus adalah 0,75 dikalikan B dikalikan dengan FU. Untuk DKI, maka kekuatan lasnya adalah T dikalikan FNB dibagi dengan omega atau dibagi dengan 2. Dan kekuatan pelatnya RN bar omega-nya sama dengan B dikalikan FJ dibagi 1,5, untuk putusnya dibagi dengan 2. Ya. Seperti itu. Jadi di mana tebal las maksimum adalah 0,707 T. L adalah panjang las, T tebal las, dan B adalah tinggi dari las. Nah ini, langsung contoh aja. Teori-teori bulat ya. Ini, Anda lihat ini pelat disambung. Anda punya pelat disambung pada pelat berikutnya. Ya. Panjang lasnya 10 cm. Anda diminta menghitung kekuatan lasnya dan pelat. Tebal pelatnya 16 mili. Nah, bagaimana menghitungnya ini? Esnya yang hitam ini, ada atas dengan bawah. Di las atas, di las bawahnya. Ya, jadi ini. Untuk XX, saya ambil itu buku ya. FNB-nya adalah 400 megapascal. Ini dari buku. Untuk platnya A36, Anda punya nilai FJ dan nilai FU. Nah, pertama kita tentukan dulu tebal las maksimum. Ingat, tebal las maksimum rumusnya adalah 0,707A. Maka 0,707 dikalikan dengan tebal plat. Ini adalah tebal platnya, tingginya. Ya, tingginya tebal kaki kan. Dengan 16 sama dengan 11 mm. Berarti tebal las maksimum Anda adalah 11 mm. Dicoba 6 mm. Dari mana kita coba ini? Nah, kita kembali ke sini. Tebal plat kita berapa tebal plat kita? 16 mm tebal plat kita. Maka kembali tabel ini. Ini. Tebal plat kita 16 mili. Berarti yang paling bawah, di atas 15 mili. T lebih besar dari 15. Maka Anda lihat tebal minimumnya adalah 6 mili. Tebal minimum. Nah, kita pakai yang minimum dulu saja. Nah, di sini Anda lihat. Dicoba 6 mili. Ya. Dengan tebal yang paling awal. Maka bisa Anda hitung tinggi las sama dengan 6 mili yang Anda hitung tadi dibagi dengan 0,707 sama dengan 8,5 mm. Ini tinggi las Anda. Nah, ini bisa Anda hitung nantinya berdasarkan DFBT, jika kekuatan las Anda adalah 0,75 T dikalikan dengan FNB. Sama dengan 0,75 dikalikan 6. Tebalnya ya, coba bandingkan tebalnya 6 kan? Dikalikan dengan FNB. FNB mana rumusnya? Ini, 0,6 FEXX. Nah, 0,6 dikalikan 400 sama dengan 1080. Berapa kekuatan pelatnya? 1 dikalikan B untuk lelehnya, dikalikan dengan FY. 1 dikalikan, nah ini, tinggi lasnya 8,5 dikalikan 250 sama dengan 2,25, sedangkan putusnya adalah 0,75 WFU. 0,75 dikalikan 8,5 dikalikan 400 sama dengan 2550 Newton. Nah, di sini Anda lihat, Anda ambil yang terkecil nantinya dari 3 ini. Ada 1080 kekuatan las, ada kekuatan pelat 2125 leleh, kekuatan pelat putusnya 2550. Dari 3 ini Anda ambil yang terkecil, yaitu 1080. Kekuatan yang paling lemah pada kekuatan las. Nah, jadi Anda lihat yang menentukan adalah 1080 Newton ya. Nah, Anda sana lihat panjang las neto LN-nya. Anda lihat ada 2 atas dengan bawah dengan panjang 10 cm. Maka LN sama dengan 2 kali 100. 10 cm sama 100 mili ya. Cuma dengan 200 mm. Maka Anda bisa menghitung nilai PN.
Ln dikalikan V, Rn sama dengan 200 dikalikan ini, 1080 sama dengan 216 kilonewton. Nah, sekarang ini berdasarkan apa namanya? Ini adalah berdasarkan DFBT. Nah, makanya dengan DKI sama, BRN-nya Anda lihat T kalikan FNB ya, jadi 6 kalikan 0,6400 dibagi dengan 2 untuk DKI 720. Kemudian juga menghitung kekuatan lasnya berdasarkan DKI, yaitu W dikalikan FY bagi 1,5 untuk leleh, dan W dibagi kalikan FU dibagi 2 untuk putusnya. Sehingga mendapatkan nilai leleh dan nilai putus untuk pelat tersebut. Dari tiga ini Anda lihat 720, 1417, dan 1700 ini Anda lihat mana yang paling kecil itu yang menentukan. Maka di sini Anda ambil yang 720 sebagai apa? Bentar, cari siapa sebentar ya. Nah, 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 bentar ya. Oke. Nah, nah, ada di sini ya. Jadi ini tadi ada yang terkecil ya. Di sini 720 yang terkecilnya. Maka panjang las nitonya Ln 2 kali 100 tadi, maka PN-nya untuk las DK, misalkan DK ini adalah 200 dikalikan 720 sama dengan 144 kilo Newton. Ya, nah, sudah selesai nih. Jadi kita mendapatkan nilai ini. Jadi nanti ini yang akan kita bandingkan dengan beban yang bekerja, beban luarnya, yaitu PU-nya. Ya, jadi kekuatan lasnya kecil, kalau kekuatan lasnya sangat kecil-kecil, tidak terlalu sebesar kekuatan baut. Kekuatan baut kan sampai 1000, 2000-an ya, tapi kalau las sangat kecil. Beda dengan apa dengan bentar ya. Nah. Panas. Oke, nah, kita contoh lagi berikutnya. Jika semuanya modelnya seperti ini, model ini ada siku terbalik, ada siku 50, 55, double siku. Jadi kalau kita lihat dari depan seperti gambarnya. Ini kalau kita bisa punya gambaran nggak gambaran ini? Ini gambar seperti gambarnya. Gambar ya. Nah, seperti ini. Gambar apa? Gambar di mati. Nah, kepanjangan di atasnya ini. Oh, enggak panjang. Ini di sini, ini ada sininya. Ini saya gambar ini benda kelihatan. Begitu, tanda-tanda. Ditransformasikan ya gambarnya, ditranslasikan ya. Ada kan dapat mata kuliah menggambar kan? Dan aja sudah bisa mentranslasikan gambar ini ya. Jika tampak depan, tampak gini. Nah, ini seperti ini. Seperti gambar saya jelek. Karena pakai mouse. Kalau di papan tulis lebih enak gambarnya. Agak miring gambarnya. Ini. Seperti ini. Nah, ini gambarnya. Terus gimana lasnya? Lasnya di sini. Nah, ini lasnya. Ini lasnya di sini. Nah, di sini. Nah.
Nah, ini kalau kita tambah di depan seperti gambarnya. Di depan seperti gambarnya ya. Nah, Anda diminta menghitung kekuatannya. Jadi ada siku double dikatakan seperti itu. Ya, sama mutu plusnya ya. 70 ya, mutu platnya sama, tebal platnya 10 mili. Di sini contoh ini tebal platnya 10 milimeter. T-nya 10 ini. T-nya 10, maka tebalan maksimumnya adalah ini biasa ya 0,707 A. Anda lihat 0,7 dikalikan dengan 5. Mengapa 5? Kalau nggak 10? Ayo, kok pakai 5? Kok nggak pakai 10? Kan tebal platnya 10. Kenapa ayo? Nah, Anda lihat tebal platnya 10. Tapi siku Anda tebalnya 5. 50, 55. Berarti apa? Panjangnya 50, tingginya 50, tebalnya 5. Berarti apa? Tebal terkecilnya Anda ambil. Kan tebal platnya 10, tebal sikunya 5. Maka Anda gunakan yang 5. Tebal sikunya karena 5. Ya ini loh, 50, 55. 5 menunjukkan tebal dari siku Anda. 5 tadi itu. Ya. Maka dikalikan dengan 5 sama dengan 3,5, dicoba A sama dengan 3. Nah, ini kita dari mana juga sama, dicek dari tabel sebelumnya. Ini ya, ini kan tebalnya kurang dari 7, kan 5 kan, kurang dari 7, maka tebal minimumnya adalah 3 dipakai. Ya, tinggi lasnya maka 3 dibagi 0,707 sama dengan 4,24 milimeter. Sama caranya menghitung DFBT, ya, 0,75 T FNB. Ya, 3 kalikan FNB-nya. Itu dengan kekuatan pelatnya 1 WFC dan 0,75 W dikalikan dengan FU. Nah, nanti yang menentukan adalah ini PRN-nya Anda ambil dari ini ada 3 kan ya. Dari yang last 763, 1060 dan 21272. Sini Anda ambil yang nilai yang terkecil yaitu 763,2. Kemudian itu panjang las nitonya LN-nya kalikan ini sambil dari buku ini salah itu bukunya ini. 350 dikurangi 3 kali 3 ini tidak perlu, ini 350 itu cukup. Jadi seperti ini. Ini kan 150. Nah, 150 kan? Ini juga 150. 300. Tambah ini 50. Nah, ini. Nah, maksudnya itu dari buku itu dianggap ini loh, mengurangkan dari sini loh. Menurut saya itu dari buku itu mengambil ini loh, dikurangi ini loh, dikurangi apa namanya panjang ini. Ini kan seperti ini loh area ini. Nah, ini dikurangi area. Jadi dianggap 50, 50 tambah 3. Jadi 341. Saya tidak tahu mengapa dikalikan dengan 3T. Dengan tebal 3 tadi, 350 dikurangi 3 kali. Itu kurang itu, bukan apa itunya. Jadi Anda lihat tebalnya, Anda boleh gunakan 350 tidak salah. Kalau 350 juga tidak salah. Ya, Anda dapatkan panjang alas nitonya, maka nanti di sini Anda lihat PN sama dengan 2 kali LN VRN. Ini adalah dua sisi tadi saya gambarkan ya. Sisi kiri dengan sisi kanan. Seperti itu. Maka dia adalah apa namanya? Kiri yang sini dengan sisi-sisi berikutnya. Maka ada dua yang jelas, sisi kiri dengan sisi kanan, maka dikalikan dengan 2, maka Anda bisa menghitung nilai PN-nya. 2 dikalikan 341 LN-nya dikalikan dengan 763 dan dapatkan 520,1 kilo Newton. Ini. Nah, ini agak ribet ini. Sebentar. Nah, itu dengan yang DKI juga sama. Caranya FNW dibagi dengan 2 dikalikan 3 kalikan 0,6 kali 400 dibagi 2 dengan kuat pelatnya sama ya, WF juga bagi 1,5 dan WFU dibagi dengan 2. Jadi caranya sama. Yang penting Anda bisa mencari bagaimana cara mencari panjang lasnya. Nah, nanti bisa seperti ini. Las itu banyak digunakan jika Anda ini pada rangka-rangka non struktural. Kalau yang rangka struktural mereka sudah biasanya menggunakan baut. Dia hanya menggunakan sebagai pensupport. Misalnya kemarin kita membahas masalah sambungan kolom dengan balok.
maka pada baloknya pemasangan pelat penyambungnya sebelum dipasang ke kolom itu menggunakan las. Nah, nanti baru dipasangkan pada balok kolomnya dengan menggunakan baut seperti itu. Jadi lebih difokuskan pada sistem sekundernya atau non strukturalnya untuk mensupport. Itu kalau Anda lihat, Anda pernah melihat seperti billboard papan reklame itu menggunakan las semua, tapi struktur utamanya menggunakan baut. Jadi untuk rangkaiannya menggunakan las. Nanti akan dilas pada titik-titik. Saya dulu pernah menghitung billboard, jadi papan reklame ya, orang sipil ya. Jadi kita harus menghitung luasan-luasan yang menempel pada tiang bil papan reklame itu. Jadi rangka-rangka yang menurut yang kita gunakan sebagai dasar kekuatannya. Jadi kita butuh area berapa yang harus kita las untuk memenuhi persamaan tadi itu. Karena tidak mungkin dibaut pada papan reklame. Mereka mengadakan main las, tapi jika Anda mau tidak bos menambah banyak rangka-rangka yang nanti bersinggungan dengan tiang reklamenya untuk Anda lakukan pengelasan. Seperti itu. Untuk las ini tidak saya beri tugas. Karena tidak saya beri tugas, jadi tidak ada tugas. Aman. Ya, karena Anda tidak punya tugas kemarin. Tugas berapa kemarin Anda dapatnya ya? Tugas 56 ya. Nah, oke. Oke, ada pertanyaan untuk lasnya. Tidak banyak las itu memang materinya, hanya pengenalan saja. Karena Anda jarang sekali menghitung las di sipil itu. Anda kan menghitung las jika Anda memang membutuhkan untuk apa namanya pengecekan saja. Rata-rata Anda menggunakan baut. Las pun simpel sekali. Anda tinggal minta data FNX, FEX-nya berapa atau mutulasnya berapa, bisa langsung Anda hitung. Anda punya tebal lasnya berapa. Mereka biasanya digunakan untuk mensupport beban dari yang bekerja, nanti akan ditambahkan pada beban bautnya. Tapi rasanya sebagai support saja, karena dia tidak akan bisa besar di daya tahannya. Tahanannya kecil sekali untuk las itu. Anda hanya mengandalkan kan ikatan antar lasnya sendiri dengan bautnya. Makanya Anda harus memenuhi persamaan tadi ini. Jangan sampai terlewatkan ini. Yang ini jangan sampai terlewatkan ini. Nah ini. Ini kalau Anda misalnya membuatnya seperti ini, Anda bandel ya, ngelasnya cepat banget. Kayak gini Anda buatnya. Nah gini, udah. Anda pasti disuruh ngulang. Ini kan waktu ngelasnya nggak kelihatan. Dicek, ternyata seperti ini rek bentuknya, Anda pasti suruh ngulang. Dibongkar lagi, dibersihkan, bongkar lagi, ngelas lagi. Ini serba resiko ya. Kalau ngelas Anda terlalu cepat, akan jadi seperti ini. Tapi jika cepat itu bisa mengirit kawat las Anda, yang mahal kawat las Anda. Tapi kalau Anda ingin bagus sekali, biar seperti ini, wah, gini, gemuk gini, maka Anda harus lambat ngelasnya. Tidak boleh cepat-cepat, pelan, seret seperti ini. Tapi boros kualitas Anda. Nah, serba salah ya. Makanya Anda harus berpengalaman. Jadi tukang-tukang las lebih berpengalaman. Kita yang penting kita minta tebalnya seperti ini, Pak. Saya pernah pengalaman dulu di lapangan menyambung dua pancang itu. Pancangnya sekitar 30 meter ya, berarti 12 tambah 12 kan disambung. Dua pancang disambung dulu, baru pancang lagi. Itu dilas, satu sambungan itu dilas. Kemudian setelah dilas, mungkin orangnya tergesa-gesa ya, seret itu dicek. Ya kebetulan apesnya yang ngecek orang Jepang. Orang 08-nya dari Jepang. Sudah. Dadadadadad, las ulang. Dan itu aja. Nggak mau dia. Dan ngas ulangnya ditunggu sama orang Jepang ya. Ditunggu gitu, dilihat. Anda terlalu cepat, too fast gitu aja. Slow, sudah lambat. Nah, itu. Jadi lambat sekali, baru cepat hasilnya. Jadi ya, berarti di sini. Sehingga Anda tidak mas mengamati kadang-kadang pada saat proses pengelasan saja. Pak, ojo bantar-bantar, cepat-cepat. Nanti tidak perlu bisa mengulang kembali. Karena kekuatan Anda berdasarkan pada ini, tebalas Anda ini. TW-nya ini, TE-nya ini loh. Ya, TW ini yang Anda hitung nantinya. Kalau crop bahaya kalau seperti ini. Kalau Anda punya seperti ini kan bahaya. Nah, gini ya. Maka T-nya ini yang Anda hitung kan ini nanti berarti. Yang harusnya ini kan ini teorinya kan tebalnya, harusnya ya. Tapi karena Anda terlalu cepat ngelasnya, maka jadi seperti ini T Anda nanti. Nah, jadi seperti ini. Nah, kecil gini aja. Tidak bisa full. Kan mengalami penurunan ketebalan. Itu yang membahayakan sambungan Anda nantinya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk las? Nah, ada tugas. Ini pengenalan saja karena las itu menjadi dikerjakan oleh orang-orang dari teknik mesin dan sebagainya. Anda tinggal sudah siap alat yang saya. Jadi Anda tinggal memasakkan penyambungan dan sebagainya. Kalaupun di pabrikasi, sebetulnya menyiapkan juga bagian bawah. Ketika menyiapkan pabrikasinya, Anda tinggal menyeting baut dan sebagainya. Kekuatan bautnya, kekuatan rangkanya ke sana. Las hanya sebagai support sistem dari teknik sipil. Seperti itu. Tapi minimal Anda paham, minimal Anda bisa menghitung sedikit jika ada kendala di lapangan. Pak, tolong Pak tebali piro lasnya. Nah, itu bisa Anda lakukan nantinya. Benar ya, rame banget itu.
Nah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan. Nah, ini simpel banget ya, tidak ada masalah. Ada sambil ngantuk-ngantuk pun bisa. Hitungnya pun pendek-pendek kan, nggak bulat seperti kemarin sambungan yang penuh ada R kali kan D dan sebagainya. Nah, tapi selain ini kita masuk materi yang agak sedikit bulat, yaitu komponen tekan. Yang pernah saya share Anda tadi pagi ya, kalau nggak salah ya, materinya ya. Nah, ini materi Anda. Nanti ini konsepnya mirip dengan kolom pada beton, ya, komponen tekan. Di ini diberikan juga nanti perhitungan pada kolom baja. Ya, ini sedikit berbeda SNI yang lama dan SNI yang baru. Istilahnya aja berbeda. Jadi ini cukup panjang ya, ada 50 slide ya. Semoga Anda tidak ngantuk karena ini jam penuh godaan ini. Antara lemes. Apalagi kalau Pak Arik kelamaan ngajarnya, pisang goreng saya habis Pak, kalau saya habis Pak. Waduh, nanti nggak dapat dapat jajan, waktunya ngabuburit. Karena kan mau hunting jajan setelah ini. Bar ya. Nah, kalau nggak habis nanti, Anda jam 5 keluar, udah habis jajan Anda. Gorengan Anda sudah habis sama kolak. Kalau Anda jam 5 ketintang keluar. Full habis. Karena ada banyak mahasiswa UNESA, jadi laris cemilannya. Jadi ya sama dikit, kalau nggak ya cari apa, GoFood ya. Oke, nah Anda lihat ya. Jadi Anda telah mempelajari komponen tarik, sekarang kita masuk pada komponen tekan. Nah, itu yang saya beri warna merah. Anda pernah belajar angka batang, patut belajar ASST kemarin. Tarik tekan kan angka batang, plus minus, plus minus, plus minus. Anda sudah belajar tariknya di materi komponen tarik. Sekarang kita belajar konsep tekannya. Nah, begitu pula dari ini pada kolom nanti ada namanya komponen tekan pada kolom yang saya lingkari ini. Ini rangka batang tadi ya. Ini kolom komponen tekan ya. Nah, nanti ada dua istilahnya Anda harus hati-hati. Nanti Anda akan belajar di materi saja dengan dosen selanjutnya Pak Yogi. Ada dua istilah itu komponen tekan dan komponen tekan plus lentur. Itu di baja. Ini sangat berbeda. Terutama jika Anda mendesain baja Anda, temboknya agak menggunakan banyak seperti seng gelombang. Jika Anda mendesain baja gudang ya, Anda punya pergudangan, kolom Anda, tekan Anda itu Anda temboknya Anda gunakan bata misalnya, bata ringan, bata. Maka tidak akan mempengaruhi kolom Anda. Maka itu adalah komponen tekan murni, tidak ada tekanan. Tapi begitu Anda menggunakan temboknya seng gelombang atau aluminium yang ditempelkan pada kolom Anda sebagai pengikat, maka akan muncul namanya lendutan nantinya. Karena apa? Nanti akan ada munculnya gaya ke arah sini. Nanti itu. Ini. Jika akan ini kalau ini saya komponen tekan lentur ya, akan seperti ini adanya. Jadi nanti yang terjadi adalah kolom itu Anda nanti selain dia menerima beban dari sini kolom, juga akan mengalami seperti ini, lendutan. Akibat adanya beban seperti itu. Nah, ini maka akan itu seperti nanti modelnya. Nah, akan mengalami kok lurus kan sih. Ya, oh, boy. Kacau. Nggak mau berubah. Nah, gitu. Nah, melendut. Berarti dengan beton ya, beton kan tidak melendutkan kolom kan. Nah, di baja bisa melendut. Misalnya Anda menggunakan temboknya, yang gelombang kan tidak mungkin ditempelkan ke kan nggak ada tempelannya kan. Berarti apa? Ditempelkan pada kolom baja Anda. Maka akan terjadi namanya lendutan. Sehingga disebut adalah komponen tekan plus lentur. Jadi nanti menggunakan konsep balok. Balok yang mengalami tekan dan lentur di materi selanjutnya. Tapi di sini kita hanya belajar komponen tekan saja yang tidak menerima beban lentur. Seperti itu. Ya. Ribet baja itu kadang-kadang. Ini komponen tekan, muncul lagi di sini. Seperti itu. Nah, kita akan belajar komponen tekan yang umum aja. Nah, ini. Jadi perencanaan batang tekan. Sini Anda lihat. Ya, dalam rangka batang, biasanya digabung bisa profil tunggal maupun bisa menggunakan profil ganda atau double. Tapi yang perlu diperhatikan apa adalah adanya bahaya tekuk atau buckling. Mengapa? Karena baja itu langsing-langsing, maka ada kemungkinan dia akan mengalami tekuk. Ya mirip pada kolom baja, kolom beton, ada kolom langsing, ya kan kolom pendek dengan kolom langsing. Nah, itu baja lagi difokuskan
pada ini bahaya bahaya tekuk atau buckling, sehingga selalu tetap dikontrol pada baja ini. Nah, inilah konsep tekuk. Dikenalkan pada ini tahun 1700, kita masih model kerajaan ya. Di luar negeri sudah ditemukan oleh Leonhard Euler. Makanya Anda pernah tahu kan ini beban Euler atau Anda belajar di mekanika bahan Euler. Tahu kan Euler? Nah, di mekanika bahan itu tahun 1744 memperhitungkan adanya komponen tekuk ini di mana PJR kritikal ini adalah sama dengan P kuadrat EI. Nah, kalau ada kata EI, Anda pasti mengenal mekanika bahan kembali, kekakuan dari komponen Anda. Itu katanya dengan komponen tekuk nantinya. Ya, bagi dengan L kuadrat di mana tegangannya nanti adalah PCR dibagi akhir sama dengan P kuadrat E apa modulus SS dibagi dengan L per R kuadrat. Inilah konsep dasar dari komponen tekuk yang diperkenalkan oleh Euler tahun 1744. Dan ditekan seperti ini, dia akan semakin melandut. Semakin langsing, semakin mudah dia mengalami tekuk atau landutan. Seperti itu. Nah, ini. Bila asumsi di atas dipenuhi, maka kekuatan kolom dapat ditentukan berdasarkan ini nantinya. Ya, FCR dikalikan dengan AG nantinya. Ya, secara singkatnya PCR sama dengan FCR dikalikan dengan AG. Dengan memperhitungkan nilai E modulus elastisitas, K faktor panjang efektif, L panjang batang, R dan jari-jari girasi serta luas close dari penampang batang. Nah ini klasifikasi penampang tekan menurut SNI 1729/2020 baja itu ada di pasal B4 yang memberikan klasifikasi penampang suatu berdasarkan pada rasio tebal terhadap lebar dari masing-masing elemennya. Kita cek di pasal B.4. Nanti Anda akan mengenal di sini adalah penampang langsing dan penampang non langsing nantinya. Jadi jika rasio tebal terhadap lebar dari elemen tekan tidak melebihi nilai lambda R, nantinya ada lambda R ini, maka penampang dikategorikan sebagai penampang non langsing. Tapi jika dia melebihi nilai lambda R ini, maka dikatakan sebagai penampang langsing. Ini ada langsing dan non langsing. Ya. Nah ini melebihi lambda R, maka disebut sebagai penampang langsing. Nah, menurut saya ini disarankan agar rasio Anda ini dibatasi agar tidak masuk dalam kategori penampang langsing. Usahakan selalu pada penampang non langsing untuk menghindari terjadinya tekuk. Ya, tekuk lokal atau lokal buckling nanti. Tekuk lokal buckling ini bahaya. Akan melakukan kalau Anda terjadi seperti ini, maka akan terjadi namanya reduksi kekuatan. Nah, dengan menjaga agar profil Anda tetap berada pada area non langsing tadi, maka apa? Tidak akan terjadi buckling, maka kekuatan tidak akan tereduksi atau terkurangi. Nah, Anda bisa cek di tabel B4.1a SNI 2020 untuk lambda lebih kecil dari lambda R ini. Agar memenuhi persyaratan non langsing. Ini kan kalau saya di jurusan kan ini waktunya minum kopi nih, saya jam 2 3 ini kan karena puasa tidak bisa minum kopi. Makanya mata itu rasanya. Udah 3 hari tidak minum kopi, jadi rasanya kacau balau. Ini 2 hari ya, berarti puasa ini. Nah, ini. Mana ini? Kok nggak ada tabelnya ya? Belanda. Tabel B4.1. Nah, ini ada kok, nanti tabelnya ada kok. Tadi satu juga ada tabelnya ya. Saya buka dulu, ini saya. Materi, aduh. Tidak membuka lagi sini. Oh ini loh di sini. Nah. Saya kebanyakan buka, pengen buka apa? Pengen buka apa? Buka file FD standar. Standar peraturan baja 1729/2020.
Ctrl F. B titik 4 B4.1. Nggak ada. Alah, datar ya. Nggak muncul. B4.1A. Kata aja dulu. B4. Oh, banyak masalah. B4. Nah, pasal B4.2. B4. 78. B4.1. Tabel. Ini titik tabel. Bentar ya. Tabel. Cari tabel. Nah, ini. Nah, new share. Nanti di sini. Udah muncul ya? Udah kelihatan ya? Di halaman 16. Tabel B4.1.A. Ada ini. Ini rasio untuk menjaga agar tambahan tetap sebagai non langsing nantinya. Ini akan saya jelaskan nanti di materi komponen tekan nantinya. Nanti akan saya jelaskan. Ini masih pengenalan saja dulu, jadi ada di CSNI kita. Ya, oke kita kembali. Ya ini. Nah, panjang tekuk. Jadi panjang efektif kolom setelah dapat didefinisikan sebagai jarak antara dua titik pada kolom, ya nantinya itu. Jadi yang akan mengalami dari kelengkungan nantinya. Ah, faktor kelangsingan nanti dihitung dari rumus L per R lambda nanti ini, ya. Nanti dikali dan faktor ini dikalikan dengan suatu faktor panjang tekuk K. Jadi faktor kelangsingan nanti dikalikan dengan faktor tekuk K. Makanya kita pernah mengenal ya waktu di beton kemarin K dikalikan L per R. Ingat ya, KL per R. Nah, itu ya. Adalah panjang tekuk. Anda harus masih ingat, jangan lupa. Itu di semester lalu kan di beton, nanti kita belajar kolom. Nah, nanti di pasal 7631 memberikan daftar nilai faktor tekuk berbagai kondisi tumpuan ujung dari satu kolom. Dia ada juga di pasal 7631. Jadi berapa sih nilai faktor tekuk? Panjang tekuk nilai K ini. Nah, jadi tidak menghasilkan bahwa kolom tidak mengalami goyangan. Nah ini. Jadi pada pasal 7631. Nah ini. Nah, saya dengan sini aja. 7631. 7631. Muncul. Panjang tekuk. Nggak ada ya. Oh ini 2002, maaf 2002. Di 2020 tidak ada. Jadi Anda lihat kembali di SNI 2002. Di 2020 kalau tidak salah tidak ada. Itu tidak dimunculkan. Ya, jadi Anda semoga aturan Anda di pasal di perumusan SNI 2002. Jadi seperti ini Anda lihat ya. Jadi di peraturan Indonesia itu kadang-kadang kita harus kembali lagi ke peraturan kita yang lama. Mengapa? Karena yang aturan baru karena tidak menampilkan komponen kita yang baru. Seperti itu kelemahan dari SNI kita. Nah, peraturan pajak. Nah, ini SNI 2002. Menjengkelkan. 7.6.3.1. Baik. 7631. Faktor panjang tekuk gambar 762. Kita gambar. Kita coba dulu ya, sebentar ya. Nah ini. Nah, hai. Nah, ini SNI 1729 2002. Nah, ini adalah berbagai kondisi dari kolom. Nah, jadi ada di aturan yang lama, aturan baru tidak dimasukkan kembali.
Saya kurang tahu mengapa. Ya, Anda sudah kembali di aturan yang lama. Nah, ini di slide saya ada saya tunjukkan di slide saya ini materi kita ya. Ini. Nah, ini. Jadi ada teoritis, ada desain. Ya. Anda gunakan yang teoritis. Misalkan teori ya. Yang pertama adalah peletakan jepit-jepit. Maka Anda lihat nilai K-nya adalah 0,5. Atau misalnya Anda lihat berikutnya jepit dengan sendi 0,7. Atau dia mengalami translasi bergeser, tapi tetap pada kondisi jepit-jepit. Kan nilainya 1. Atau sendi-sendi 1. Nah ini Anda lihat, jika dia bisa ini mengalami beban dan jika dia bisa bergeser seperti ini, nilainya 2. Jadi poin yang ini digunakan pada apa? Biasanya kalau Anda mendesain Anda bekerja di perusahaan reklame, Anda mendesain tiang pak reklamenya yang hanya ditumpukan pada fondasi, terus berdiri tiang. Anda gunakan nilai yang ini masuk berpikir. Dijepit pada tanah, fondasi atasnya bebas jika kena angin. Nah, kan mengakibatkan pengoyangan sudah itu kan. Jadi dia bebas bergerak kemana-mana seperti ini. Maka nilainya K-nya adalah dikalikan dengan 2. Kalau Anda sampai salah menghitung, begitu kena angin, seret-seret, ambruk, brek, menjatuhi pemotor, dan sebagainya. Ya kan? Seringkali kan itu karena kesalahan perhitungan. Kena angin, ngek, 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 jatuh, brek. Nah, tidak boleh sehingga harus hati-hati. Ingat ya, faktornya 2. Jadi pada papan reklama dan sebagainya. Jadi ada di SNI kita, tapi SNI yang lama, 2002 nilai ini. Anda harus tahu, bisa di ujian soalnya, kolom peletakan sendi-sendi, maka K-nya 1. Kolom peletakan jepit-jepit, K-nya setengah. Seperti itu nanti larinya. Nah ini peristiwa tekuk. Nah ini nanti jika sebuah komponen dibebani beban aksial tekan, nah, jam-jam godaan, sehingga tekuk terjadi pada disebut dengan tekuk lokal ya. Maka ada 3 macam potensi tekuk yang mungkin terjadi. Ini Anda akan belajar ya pada kapan nanti. Pertama adalah tekuk lentur, tekuk torsi, tekuk lentur torsi. Tekuk lentur ini terjadi pada semua penampang, pasti akan mengalami lenturan. Tekuk torsi, nah ini elemen yang langsing dan semi-simetrik ganda. Dia berputar. Torsi itu berputar, putir, seret seperti ini. Ya. Atau tekuk lentur torsi, berputar plus ngelendut. Nah, seperti itu. Kalau yang pertama tekuk lentur itu cuma ngelendut aja. Tekuk torsi dia berputar, mulet seperti itu. Tekuk lentur torsi putar dengan melandut. Nah, ini Anda lihat. Anda kan ada istilah di SNI 1729 2020, istilah baru. Jadi kodenya menggunakan istilah kode FB, TB. FB bukan Facebook ya, TB. Itu adalah flexural buckling, torsional buckling, dan FTB, flexural torsional buckling. Jadi yang pertama tadi tekuk lentur ini jika Anda mengalami ini aja, dia melendut aja sini, melendut, seret ini. Anda lihat dia bergeser, melendut kan? Nah, gambar A itu. Istilahnya flexural buckling atau FB kodenya di SNI kita. Berikutnya, torsional ini, tekuk torsi. Nah, Anda lihat, dia tetap tidak berubah. Tapi dia mengalami ini, Anda lihat sumbunya, berputar gini. Seret, seperti ini. Gini ya, ini, seret. Nah, jadi seperti ini. Jadi mulet istilahnya ya. Jadi kalau Anda, paling gampang Anda kalau meras baju itu, jadi baju meras, meluntir seret, nah seperti itu. Tapi dia tetap tidak melendut. Hanya meluntir aja. Torsi, perputaran. Maka kita sebut sebagai torsional buckling, TB. Adalah dia tidak bergeser kan? Yang bahaya adalah jika ini FTB mengalami tekuk lentur plus torsi atau flexural torsional buckling. Setelah melendut, dia pun berpuntir. Kalau yang akan cuma melendut aja, nggak muter, nggak berubah posisi. Tapi kalau yang B, yang FTB ini dia melendut sekaligus meluntir, mengalami torsi. Sana bedanya. Ya, pada kemarin tekan nanti itu. Nah ini peristiwa tekuk namanya tekuk lentur atau flexural buckling. Dikenai beban tekan Anda lihat dia melendut seperti ini gambarnya. Ya, ini beberapa contoh profil yang melendut. Ya dari kondisi awalnya seperti ini adalah contoh dari tekuk lentur atau flexural buckling. Ini torsional buckling. Ya gambar Anda lihat dia berputar, mulet. Jadilah perputaran ini sumbu. Ya, dari gambar sini. Ini berpindah sumbunya. Kemudian dia berputar. Ya.
namanya disebut torsi, putaran, puntir. Ya, ini adalah yang tekuk torsi lentur atau FTB atau flexural torsional buckling. Anda lihat, ya, sudah melendut, meluntir. Nah, udah itu paling berat kondisinya, ya kan? Wis melendut, meluntir. Kalau tidak hati-hati bisa patah atau putus atau runtuh di bangunan Anda. Ya, jadi dia melundut sekaligus berpuntir. Ya, biar Anda lihat mengalami tekan landutan nantinya dan melentur dan berputar secara bersamaan. Lanjut ini kejadiannya. Nah, ini. Nah, ini dari konsep yang terjadi ya pada suatu komponen ya. Komponennya adalah apa? FB, flexural, lentur, atau TB, torsional, ataupun FTB, flexural torsional buckling. Nah, sekarang kita belajar apa itu panjang tekuk. Ada informasi untuk tekan tadi, di mana kelangsingan komponen tekan itu dirumuskan sebagai faktor panjang tekuk nilai K yang tadi Anda ambil dari SNI 2002, yang nilainya setengah, satu, dan sebagainya tadi itu, dikalikan dengan panjang efektif komponen tekan dibagi dengan jari-jari girasi. Nah, nanti Anda akan mengenal juga namanya di ini mirip beton ya, portal bergoyang dengan portal tidak bergoyang. Jadi selama Anda tidak memberikan suatu pengaku atau brace, ya, bracing, kita sebutnya sebagai bracing atau pengaku. Biasanya kalau di baja itu diberi dengan balok disilangkan. Ini seperti ini. Anda lihat ya, portal bergoyang. Jadi portal Anda benar pure balok dengan kolom saja, tidak diberi pengaku. Tapi kalau Anda lihat portal tidak bergoyang pada baja, ada pengaku di tengahnya. Kalau di beton menggunakan apa? Shear wall. Ya kan itu pengakunya, shear wall itu dinding geser. Dibaca tidak, dia menggunakan balok disilangkan seperti dibuat pengaku. Dia menggunakan profil, ini bukan menggunakan tali, tapi menggunakan profil WF dan sebagainya yang gede-gede untuk mempertahankan kekakuan dari suatu portal. Kalau seperti ini maka Anda menggunakan sebagai portal tidak bergoyang. Tapi kalau Anda tanpa pengaku apapun, ya jadi portal tanpa pengaku tersebut sebagai portal bergoyang. Dari portal dengan pengaku, maka dia tidak akan bergoyang kan? Kita itu dipakai dengan portal tidak bergoyang. Ini faktor panjang tekuk. Ininya. Nah, ini adalah pendekatan. Nilai Kanner nilai eh, pendekatan sederhana yang ini. Tapi Anda juga bisa menghitung dari K dari ini. Kalau Anda mendapatkan realnya seperti ini, Anda bisa menghitung nilai K-nya dari rumus seperti ini nantinya, kekakuannya. Jadi fungsi dari GA dan GB yang ada pada SNI kita, perbandingan antara kekakuan komponen struktur yang dominan terhadap tekan dengan kekakuan komponen struktur yang relatif bebas terhadap tekan balok. Nah, Anda lihat G adalah, Anda lihat sini Pak ini panjang tekuk. Dari sini dulu ya. Jadi Anda mencari K, itu tadi kan teoritis. Setengah satu itu teoritis, teori. Dan untuk perencanaan bisa digunakan. Tapi kalau ada realnya ingin tahu, aduh, Anda bisa cek di SNI Anda ada. Di SNI itu demogram ini ada. Di SNI Anda 2020 kalau saya ada. Anda lihat, ini artinya apa? Suatu kolom yang diapit pada bagian bawah dengan bagian atasnya. Atau atas dengan bawah. GA atas, GB bawah. Jadi kolom ya, misalnya kolom. Anda punya kolom, ini kolom ya. Ya. Maka yang ini adalah yang GA, ini adalah GB. Nanti Anda mendapatkan nilai GA-nya berapa, GB-nya berapa, nanti tinggal Anda tarik seperti ini pada paman tadi ini, Anda dapatkan yang ini, 1, dengan GB-nya ini, 1. Nah, Anda bisa mendapatkan nilainya berapa? Nilai K-nya 0,6, 0,7, 0,67. Berarti ini kan antara 0,65 tengahnya ya, 0,67. Itu mencari nilai K dari nomogram. Nanti bagaimana menghitung GA dengan GB ini? Nah, tadi ini dirumuskan menghitung G itu sama GA GB. Kita Anda lihat sigma IL kolom. Jadi sigma I inersia dibagi dengan L dari kolom dibagi dengan sigma IL balok. Maksudnya apa? Ini yang terkait. Jadi bisa lebih dari 1. Sigma karena jumlah kata sigmanya. Begitu pula dengan baloknya. Ada sigmanya.
Sehingga apa namanya, dia bisa lebih dari satu yang terkait pada titik tersebut. Seperti itu. Nah, ini Anda lihat di sini ada dua yang disediakan oleh di SNI kita, di peraturan baja kita. Nah, ini yang adalah portal tidak bergoyang dan portal bergoyang. Jangan sampai salah menentukan, ya. Ini kelihatan angkanya kan? Ini komponen tak bergoyang, komponen bergoyang. Nah, biasanya kita kalau menghitung komponen sederhana, struktur sederhana, kita menggunakan yaitu komponen struktur bergoyang. Karena mahal juga kalau Anda memasang seperti memasang bracing itu sangat mahal biayanya. Jadi rata-rata di sini kita mengacu pada komponen bergoyang, tidak perlu pengaku. Seperti itu. Bentar ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini saya ambil dari buku Setiawan. Buku ini menggunakan SNI 2002 Mas. Tapi saya ambil contohnya contoh perhitungan untuk nilai G-nya. Anda lihat, Anda lihat ini ya. Komponen struktur sederhana. Oh, saya ini mantap dong ini. Sebentar ya, agak teler. Ini harusnya jam kopi. Setelah pakai baju. Oke, nah lihat. Ini coba komen nanti ini kita mencoba menghitung dari contoh ini Anda kalau memiliki buku Setiawan bisa Anda lihat di halaman 59. Bisa Anda cek di halaman 59. Ini ada portal dengan bentangnya 6,9 meter, nanti 3 dengan 3,25 meter. Nah ini. Nah lihat ini detailnya elemen AB misalnya. Elemen AB profilnya WF ini ditentukan ya profilnya WF 200, nilai I-nya adalah ini Anda ambil di tabel profil baja ya. I Indonesia 4720, L-nya AB adalah 3, panjangnya 3,2 berapa ini? 3,5. Salah lain. 3,5. Ini salah ini bukan 3,25, 3,5. Ini enggak nyambung. Kemudian I per L-nya, nah ini. Mengapa langsung I per L di buku ini untuk ngitungin nanti ini? Ini I per L. Nah, ya jadi ini masing-masing muncul A, B, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Untuk perhitungan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di SNI kita menyebutkan pada peletakan sendi seperti ini, itu langsung nilai kita adalah G-nya adalah apa namanya 10 nilainya pada poin A itu. Untuk poin B atau titik kondisi B ini, nah ini cara bacanya. Anda lihat poin B di sini. Kalau yang menurut aturan yang detail ya, ini kan B. Anda lihat dia dipengaruhi apa rumusannya? Rumusnya apa rumusnya ini? Kolom bagi balok, ya kolom per balok. Di B ini dia tergantung apa saja. Anda lihat. Dia dipengaruhi oleh kolom atas dengan kolom bawah, yaitu kolom AB dan kolom BC dibagi dengan balok BE. Maksudnya seperti itu. Jadi pada B ini dia dipengaruhi oleh kolom atas dengan kolom bawah plus balok sebelah kanan. Maka Anda lihat hitungannya di sini yang B itu. Anda lihat ini kan. Ini 13,48 itu yang ini. Kolom AB ditambah dengan kolom BC, ya kan? Kolom AB ditambah dengan kolom BC. Nah ini dibagi dengan balok DE. I per L-nya loh ya. Ini balok DE. Nah ini. I per L-nya 11,5. Tar. Oh, sorry. Sorry, bukan balok DE. Balok BE. Ini ya. Sorry, salah lihat. Nah, ada error ini. Saya error, Anda juga error pasti. Ya, balok BE ya. Jadi kolom AB ditambah kolom BC dibagi dengan balok BE. Seperti itu. Ya. Nah, lihat balok B-nya berapa? 55,83. Balok BE 55,83. Ya, Anda dapatkan nilai B-nya 0,523. Anda bisa menghitung untuk C, D, E, nah F hingga I. Untuk yang E Anda lihat yang ini, join E.
ada 4 di sini. Kita cek ya, memang ada 4 yang E. Ini Anda harus hati-hati. Ini kan E. Maka join E ini itu dipengaruhi oleh kolom atasnya EF dan kolom DE dibagi dengan balok BE dan balok EH. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat, maka di sini kelihatan sekali ya. Kolom ini 11,57 adalah kolom DE ditambah 13,5 itu adalah kolom EF dibagi dengan balok 55,83 adalah balok BE, ya kan, BE ditambah dengan 62,33 balok EH. Ini. Nah, seperti itu hitungnya. Nah, ya teman-teman, angka-angkanya di sini. Nanti Anda ini angkanya Anda lihat Anda misalnya untuk kolom AB, atau ini ya, kolom ini ya, kolom BC. Ini kolom BC. Berapa nilai K-nya? Kalau seperti ini kan Anda susah. Nah, ini Anda tinggal cek aja kolom BC. GA-nya berapa? Dia di kolom BC, dia diapit poin B dan poin C ya. Kolom BC. Diapit poin ini kolom BC ya, B dan C. Maka berapa sendi B-nya adalah 0,523, sendi C-nya adalah 0,398. Nah, di sini saya ditaruh seperti ini. Yang tidak bergoyang ya, yang bergoyang karena kan dia tidak ada keterangan 0,523 di sini 0,523 aktif. Nah, seperti ini. Iya berapa nih? 0,523 dengan 0,398. Nah, kita enggak sama sini enggak sih. 0,523 0,398 0,524. Nah, seperti ini. Berapa ini berarti nilainya K-nya? K-nya ketemu di sini kan K-nya, Anda lihat. Ketemu di mana K-nya? Di sini K-nya. Nah, ini K-nya berapa ini? 1,12345. 1,15. Nah, berarti keandel 1,15. Ini. Kayaknya kan yang BC 1,15. Kalau misalnya kita cek ini. Ini, apa namanya? Kekakuan dari EF. Jadi Anda lihat saja di E-nya berapa, kolom EF ya, E-nya berapa, F-nya berapa. E-nya 0,212, F-nya 0,164. Ini. Nah, ini 1,07. Nah, seperti itu nanti arahnya. Ini. Nah, seperti ini nantinya. Nah, jadi ini cara mencari K jika Anda modelnya adalah portal. Anda tidak bisa mengajarkan, oh 0,5, 1, tidak bisa. Anda mau tidak mau kita suatu portal, Anda harus menghitung kekakuan pada masing-masing sendi terlebih dahulu, sendi atasnya, sendi bawahnya pada suatu kolom. Dari situ nanti Anda baru mencari nilai K-nya dari tabel nomogram yang ada di SNI. Seperti itu. Ya, itu caranya mencari seperti itu. Ada nggak di SNI 2022 kita ini ya, yang nomogram? Ada nggak salah satu juga dulu? Nomogram. Nggak mungkin, nggak ada. Panjang. Saya nggak suka aturan yang baru ini. Terlalu banyak, enggak, apa, banyak apa faktor. Biasanya tuh aneh-aneh, jadi kadang mau bikin pusing yang mencari. No, nggak ada kan. Jadi kita goyang satu pun tidak muncul di sini. Kita go. 100-an ini. Tadi ya. Jadi SNI kita ada kok masalah. Kalau di 2020 tidak ada, Anda kembali ke aturan 2002 ya, untuk mencari data-data yang ada di sana. Masih bisa digunakan masalahnya. Ini nggak ada di sini, teman-teman, nggak ada. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Pencarian nilai K atau teko. Jadi Anda harus tahu dulu join Anda itu terkait dengan kolom mana saja dan balok mana saja. Ya, tidak boleh Anda tidak bisa menghitung. Itu baru Anda bisa menentukan nilai
K-nya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada ini. Kuat tekan nominal. Semoga masih tahan ya, Anda ya, masih kuat melek ini. Pasti sudah, apa ini, berat-beratnya. Saya pun sudah mulai clear-clear ini. Nah, rapat di lidah tadi masalahnya. Nah, 2017-2020 ini ditentukan bahwa nilai VCPN-nya itu adalah harus lebih besar dari PO. Jadi sama ya, nominal komponen tekanan yang Anda desain harus lebih besar dari beban ultimate yang bekerja di akibat beban luar, angin, hidup, gempa, mati, dan sebagainya. Nah, nantinya Anda akan cek untuk komponen tekan Anda itu pada namanya bab E pada SNI Anda 1729-2020. Dia menggunakan SNI kita menggunakan bab A, B, C, D, E. Nah, untuk komponen tekan ada di bab E. Nanti akan ada muncul di subbab E3 dengan subbab E7. Ini seperti ini. Bukan di SNI. Baik. Nah, saja E3. Ini dua mapnya. Ini. Ini B. Bentar ya. Nah, ini. Jadi ada di ini di tabel ini. Jadi mereka asal kita menggunakan istilah ini, menggunakan istilah babnya adalah bab E, bab dan sebagainya. Ada di sini. Yang muncul ya 2020 ini kan bab E, desain komponen struktur untuk tekan. Seperti itu. Ya, ada cek di sana. Ini akan muncul sekali eh, susunan. Jadi dia menggunakan subbabnya ada subbab E1, E2 hingga E